BI Perwakilan Maluku perkenalkan elektronifikasi sistem pembayaran aman dan efisien. Dalam mendukung salah satu misi Bank Indonesia menjadi lembaga yang mampu mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar untuk mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien, pemerintah dan Bank Indonesia mencanangkan program elektronifikasi pembayaran berupa Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT. GNNT juga diharapkan mampu menumbuhkan meminimalisasi berbagai masalah pada saat pembayaran dilakukan dengan tunai, seperti uang tidak diterima karena lusuh, sobek, atau tidak layak, meningkatkan efisiensi waktu apabila melakukan transaksi baik di tempat perbelanjaan atau dilakukan saat mobile seperti membayar tol, membayar ongkos angkutan, dan mencegah masyarakat diberikan uang kembali berupa barang pada saat transaksi pembayaran. Untuk mendukung strategi nasional keuangan inklusif, Bank Indonesia berkomitmen untuk mendorong Gerakan Nasional Non-Tunai, program pengembangan UMKM, dan edukasi keuangan lainnya melalui GNNT diharapkan akan terwujud suatu masyarakat tanpa upah atau cashless society. Hal ini disampaikan Kepala Tim Sistem Pembayaran Pengeluaran Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi SPPUPRLA Bank Indonesia Perwakilan Maluku Teguh Triyono saat melakukan pengenalan program elektronifikasi dan transaksi non-tunai kepada ratusan siswa di Kota Ambon pada Sabtu 15 September pagi. Ia mengatakan Bank Sentral akan terus mendorong pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari tunai ke non-tunai. Dia pun meyakini penggunaan transaksi non-tunai akan memberikan manfaat efisiensi bagi masyarakat. Transaksi elektronik ini kita harapkan untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi ekonomi, memenuhi kebutuhan maupun menjalankan bisnis atau usahanya. Ya. Yang berikutnya, dengan transaksi elektronik kita harapkan perputaran atau perekonomian akan semakin bergairah. Ya. Yang selama ini misalkan stoknya baru habis 1 bulan, 2 bulan, dengan ada transaksi elektronik diharapkan lebih cepat. Ya, karena masyarakat tidak harus datang ke toko atau ke tempat lokasi penjualan, tidak harus bawa uang tunai dan segala macam, transaksinya lebih cepat. Yang akan berikutnya berdampak apa? Pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat. Ya, dalam hal ini kita harapkan secara tidak langsung kemiskinan akan teratasi atau dikurangi sedikit demi sedikit. Triyono menambahkan, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, peran bantuan sosial sangat penting, khususnya dalam rangka mendorong tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang berada di bawah level atau bottom of the pyramid. Saat ini, baru 67% penduduk Indonesia yang memiliki akses pada jasa keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pasti memiliki ponsel, belum tentu memiliki rekening di bank. Implikasinya, penetrasi uang elektronik berbasis handphone akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Bahkan pada masa depan ketika komposisi generasi milenial akan mendominasi populasi penduduk, tren instrumen pembayaran dengan menggunakan handphone dan wearable gadget. Oleh karena itu, BI juga menargetkan Gerakan Nasional Non-Tunai sampai ke pelosok desa di Indonesia. Hal itu sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan keuangan inklusif strategis nasional keuangan inklusif, yaitu 75% banked people di 2019. Keuangan inklusif merupakan sebuah strategi nasional yang lahir dari kerjasama Bank Indonesia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Kementerian Keuangan. Keuangan inklusif diharapkan mampu memberikan pendalaman pemahaman kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah mengenai keuangan dan instrumen-instrumennya.